Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi dalam renungan harian Happy Sword Family pagi ini. Beberapa minggu ini Bapak Gembala membahas tentang salah satu karakter Kristus, yaitu tentang ketundukannya kepada Allah Bapa. Ada kata dari kata dasar tunduk, ada kata yang hampir mirip tapi sangat berlawanan dengan kata tunduk itu ya, yaitu kata tanduk. Nah, kita lihat dulu ya, menurut KBBI, tunduk itu berarti menghadapkan wajah ke bawah. Berarti seperti ini ya posisinya, wajahnya ke bawah, condong ke depan dan ke bawah. Ada juga di dalam posisi melengkung ke tanah, dalam posisi takluk, menyerah kalah, patuh dan menurut sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Itu adalah arti kata tunduk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Alkitab, kata tunduk itu bermakna menundukkan diri kepada atau menuruti perintah atau menghargai otoritas. Dalam hal ini adalah kuasa yang lebih tinggi. Sedangkan kata tanduk menurut KBBI itu adalah bagian tubuh beberapa binatang yang tumbuh dari kepalanya, biasanya terbuat dari keratin dan menggulung di sekitar tulang. Ada beberapa binatang yang memiliki tanduk, antara lain sapi, kerbau, banteng, kambing, antelop, dan badak ya. Walaupun untuk badak kita menyebutnya cula karena letaknya di moncong dan culanya itu terbuat dari keratin dan bukan tulang. Nah, beberapa binatang yang memiliki tanduk itu apabila diprovokasi akan menjadi binatang yang cukup berbahaya karena mereka akan menyerang dengan menggunakan tanduk mereka, khususnya banteng. Kita tahu di Spanyol itu ada dikenal dengan adu banteng ya, yang biasanya dijadikan semacam festival yang kadang membuat banyak orang menjadi korban karena keganasan serangan banteng tersebut. Nah, lalu apa hubungannya tanduk dan tunduk pada renungan kita hari ini? Sangat erat hubungannya. Karena itu judul renungan hari ini adalah tanduk atau tunduk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam khotbahnya beberapa minggu ini Bapak Gembala sedang membahas tentang ketundukan. Contoh yang paling sempurna dari ketundukan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat melihatnya dari pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani saat ia harus menghadapi kematian di hadapannya. Sebagai sosok yang 100% Allah, saat itu Yesus juga berada dalam keadaan 100% manusia, sehingga ia mengalami ketakutan. Di Lukas 22:44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di Matius 26:38, Yesus juga mengatakan bahwa hatinya sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Karena itu ia meminta murid-muridnya untuk tinggal bersama dengannya dan berjaga-jaga. Itu berarti Yesus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Namun yang luar biasa dari Tuhan Yesus ada di ayat 39 dari Matius 26 ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Puji Tuhan, karena ketundukannya maka Yesus tetap melakukan kehendak Bapanya untuk mati bagi seluruh umat manusia, sehingga kita sekarang bebas dari dosa dan maut di dalam nama Yesus. Karena ketundukannya pada Bapa, maka karya penyelamatan dan penebusan bagi umat manusia itu terjadi. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Yesus tidak tunduk pada kehendak Bapanya. Jika Yesus tidak tunduk pada Bapanya, maka karya penyelamatan dan penebusan itu tidak akan pernah terjadi. Dan kita semua adalah manusia-manusia yang malang, karena hanya ada satu jalan sesudah kematian bagi kita semua, yaitu neraka yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk memiliki sikap ketundukan itu tidak mudah, karena ketundukan itu berarti penyangkalan diri, kerendahan hati, dan membuang segala keegoisan diri. Orang yang memiliki sikap tunduk sudah pasti orang tersebut taat, sedangkan orang yang taat belum tentu tunduk. Mengapa demikian? Karena bisa saja orang tersebut taat dalam pengertian mau melakukan apa yang diperintahkan, tapi tidak dengan sepenuh hati. Ada omongan-omongan, gerutuan, atau kata-kata yang tidak mengenakan di belakangnya, atau ngedumel di belakang si pemberi perintah. Sedangkan orang yang tunduk, dia akan langsung melakukan perintah yang diberikan oleh si pemberi perintah tanpa mempertanyakan, tanpa protes,
tanpa banyak syarat ini itu, dan ia akan melakukannya dengan segenap hati dan ketulusan hati. Sebagai seorang pemimpin teratas di dalam organisasi bergereja, tentu saja Bapak Gembala membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan pelayanan ini. Bapak Gembala tidak akan dapat mengerjakannya seorang diri. Sama seperti Musa yang dinasehati oleh mertuanya Yetro untuk memilih pimpinan-pimpinan yang akan membawa 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, bahkan 10 orang untuk membantu Musa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Israel. Musa membutuhkan banyak pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dapat membantunya, orang-orang yang dapat diandalkan. Kita sebagai pelayan Tuhan atau yang menyebut diri kita sebagai pelayan Tuhan, tidakkah seharusnya kita membantu Bapak Gembala maupun pemimpin-pemimpin kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini? Yang Bapak Gembala dan pemimpin-pemimpin kita butuhkan adalah orang-orang yang tunduk, bukan sekedar taat, bukan orang-orang yang bertanduk, yang mengatakan ia di depan tapi kemudian mengomel atau menggerutu, bahkan memprovokasi teman-teman satu timnya di belakang. Orang-orang yang bertanduk seperti itu tidak layak disebut sebagai pelayan Tuhan. Nah, di dalam dunia sekunder kita memiliki profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi saat kita sudah ada di dalam gereja, mari kita tanggalkan segala atribut keduniawian itu, karena saat ada di dalam gereja, saat kita melayani, kita adalah pelayan Tuhan. Ingat, arti kata pelayan yaitu pesuruh, hamba, pembantu, yang harus selalu ada dimanapun tuannya berada dan tahu apa yang harus dilakukan untuk melayani tuannya. Jadi sekalipun Anda adalah seorang direktur di dunia sekunder, tapi pada saat bergereja Anda adalah hamba. Sama seperti hamba lainnya yang mendapatkan 1 dinar sehari. Entah saudara mulai bekerja dari jam 5 pagi, jam 9, jam 12, jam 2, atau jam 5 sore. Upahnya tetap sama, 1 dinar sehari. Karena itu seharusnya tidak jadi masalah jika Anda seperti yang saya katakan tadi, seorang direktur misalnya, membantu memarkirkan mobil jemaat yang datang beribadah, atau menyambut tamu-tamu jemaat-jemaat yang datang sebagai seorang asyir dengan senyuman yang ramah, dengan kehangatan, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Walaupun di dunia sekunder Anda adalah seorang pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi seorang pelayan yang tunduk, yang mau menanggalkan segala keegoisan, memiliki kerendahan hati, dan sudah menyangkal diri sendiri. Orang-orang yang tunduk seperti inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan bergereja, bukan orang-orang yang bertanduk. Nah, apa posisi Anda dan saya hari ini? Apakah kita orang-orang yang tunduk ataukah kita orang-orang yang punya tanduk? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang tunduk, karena orang yang tunduk pasti taat, dan orang yang taat belum tentu tunduk. Kami mau tunduk Tuhan sepenuh hati, pertama kepada pemimpin-pemimpin kami yang kami lihat, kepada Bapak Gembala kami. Karena kalau kami sudah tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami yang kami lihat di dunia ini, kami juga bisa tunduk kepada Engkau Tuhan. Tapi jika kami tidak bisa tunduk pada pemimpin-pemimpin yang kami lihat di dunia ini, maka kami juga tidak tunduk di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami belajar terus mengenai ketundukan diri ini. Kami terus boleh memikul salib, menyangkal diri kami sendiri, menanggalkan segala keegoisan dan kesombongan kami, dan datang dengan penuh kerendah hatian di hadapan-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang tunduk kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus 2 ayat 13 mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Mari kita belajar untuk tunduk seperti Kristus yang tunduk dan taat bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.